$25 tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Luna Maya Sugeng. Maka tidak sah pernikahannya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mang Ebong, ini sedang ramai ya diperbincangkan tentang pernikahannya Mbak Luna Maya. Ada salah satu ustadz ya, sahabat saya bernama Sirajuddin As-Subki. Ini ustadz ini, kiai ini, sahabat KS yang menyatakan bahwasanya pernikahan Luna Maya itu tidak sah karena jadi antara ijab dan qabulnya itu munfasil ya, terpisah. Katanya beberapa detik sampai 3 detik itu membuatnya tidak sah ya. Jadi tidak itisol lah ya, tidak nyambung gitu. Jadi ada jeda. Dan ini dibahas juga ditanggapi oleh Ustadz Wafi ya. Ustadz Wafi menyatakan bahwasanya kata siapa itu tidak sah, yaitu sah-sah saja. Jadi begitu intinya. Kita simak dulu videonya. Assalamualaikum. Pernikahan Mbak Luna Maya menjadi kontroversi dan dibahas oleh salah satu ustadz bahwa pernikahannya tidak sah hanya gara-gara ketika ijab qabul dalam akad nikah terpisah oleh diam kira-kira 3 detik. Sebelum kita membahas, kita saksikan dulu pernyataan ustadz tersebut. $25 tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Luna Maya Sugeng binti almarhum Uut Bambang Sugeng dengan mas kawin tersebut 7,5 gram logam mulia 2025 USD dibayar tunai. Saksi. Mohon maaf ya, ini antara ijab dan qabulnya ini terlalu lama pemisahnya ya. Harusnya ketika ijab itu langsung qabul, jadi jangan ada pemisah. Jadi jangan nunggu dulu mik, itu harusnya langsung nyambut terhadap ijabnya tersebut. Kalau ada pemisah yang lama antara ijab dan qabul, maka nanti akadnya itu tidak sah. Kalau tidak sah berarti pernikahannya pun tidak sah. Maksimal pemisah antara ijab dan qabul itu sekedar menelan lidah atau dia itu mengambil napas, itu maksimalnya ya. Jadi jangan terlalu lama antara pemisah ijab dan qabul, sebagaimana di sini dijelaskan di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, idza takhalala baina ijabi wal qabuli zamanun tawilun lam yasihha. Ketika ada pemisah yang lama antara ijab dan qabul, maka tidak sah pernikahannya tersebut. Wa in takhalala bainahuma zamanun yasirun yajri majril bal'i riqi wa qat'un nafsi. Andaikan ada pemisah antara ijab dan qabul, tapi pemisahnya ini cuma sebentar, seperti hanya menelan ludah, atau dia itu mengambil napas, atau berhenti bernapas, itu kan sebentar, menelan ludah nih. Itu gak nyampe 1 detik. Ketika mengambil napas, itu gak nyampe 1 detik. Sedangkan di dalam video tersebut, itu ketika saya lihat durasinya, itu nyampe 3 detik. Berarti melebihi batas maksimal pemisah antara ijab dan qabul. Kalau melihat di dalam ilmu syariat, berarti itu tidak sah akadnya. Kalau tidak sah akadnya, berarti tidak sah juga pernikahannya. Alhamdulillah sudah kita saksikan dalil yang disampaikan oleh ustadz. Dalilnya nggak salah, cuma memahaminya kurang tepat. Makanya sampai saya tulis, ya saya tampilkan ini di layar, bahwa al-faslu bainal ijab wal qabul, pemisah antara ijab dan qabul dalam bab nikah, itu para ulama membagi menjadi 2. Yang pertama, ada kalanya dipisah oleh diam, sebagaimana kasus pernikahan Mbak Luna Maya, diam 3 detik baru mengatakan qabiltu. Ada kalanya dipisah dengan kalamun ajnabi, pembicaraan yang di luar konteks akad nikah. Nah, poin kedua ini ulama lebih ketat. Kenapa ulama lebih ketat? Karena dianggap yush'iru urfan bil i'radi anil qabul. Biasanya menunjukkan terhadap berpalingnya seorang suami tidak mau untuk menerima nikah tersebut kalau dipisah dengan pembicaraan yang lain. Adapun ya, ketika dipisah dengan diam, apalagi hanya 3 detik seperti yang terjadi pada pernikahan Mbak Luna Maya, maka itu tetap sah. Kenapa? Adapun poin pertama, ijab terpisah dengan as-sukut, dengan diam, maka para ulama memberikan batas lama waktu diam dengan kebiasaannya. Kita tanyakan orang sedunia, baik para ulama maupun orang awam, 3 detik itu apakah dianggap lama? Ya jelas tidak. Makanya di dalam kitab I'anatul Talibin dikatakan, wal aula dhabtuhu bil urfi. Dan lebih baik lagi jika batas waktu
yang ditentukan antara ijab dan qabul itu berdasarkan kebiasaan, berdasarkan uruf. Nah, adapun contoh seperti kata nafusin, ya, seperti hanya dengan bernafas atau dengan mengatakan alhamdulillah, itu adalah contoh, bukan patokan. Yang namanya contoh tidak harus seperti itu. Makanya para ulama konteksnya dengan uruf, kebiasaannya 3 detik ini lama apa enggak sih? Ya enggak. Enggak ada orang yang bilang 3 detik itu lama. Begitu. Itu yang pemahaman yang lebih tepat ya. Kalau kita mau pindah ke madhab yang lain lebih parah lagi. Madhab Hanabila, madhab Hanafiyah tidak mensyaratkan harus segera. Tidak langsung bilang qabil tuh. Enggak harus. Yang penting selama ada dalam satu majelis secara kebiasaan, meskipun jawabannya 10 detik kemudian, itu sudah dianggap sah. Kalau kita mau memandang madhab Hanabilah atau madhab Hanafiyah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi perkataan tidak sah ini efeknya fatal. Karena bisa ada statement nantinya, beliau berdua, Mbak Luna Maya dan suaminya, melakukan perzinahan setiap hari. Karena nikahnya tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Setelah nyimak video barusan, kita ambil kesimpulan lah. Yang disampaikan oleh Ustadz Sirajuddin As-Subki itu benar ya. Ada tujuan gitu yang disampaikannya itu. Bukan langsung menyatakan bahwa pernikahan Luna Maya itu tidak sah, bukan. Terus yang disampaikan oleh Gus Wapi benar, yang disampaikan oleh Gus Wapi juga ya, pernikahan Luna Maya itu sah-sah saja gitu kan. Jadi yang dimaksud oleh Ustadz Sirajuddin As-Subki itu tujuannya itu adalah ihtiyat ya, kehati-hatian. Supaya apa? Supaya tidak dibiasakan oleh orang-orang lain gitu. Janganlah ijab qabul itu ada jeda. Ya, karena kan menurut Imam Madhab Imam Syafi'i ya, yustaratu alayatul alfasu fil lafzil akidah ini bainal ijabi wal qabul. Jadi disyaratkan ya, jangan ada jeda ataupun berhenti pemisah yang lama gitu antara ijab dan qabul. Jangan ada jeda. Jadi langsunglah, contoh misalkan si walinya itu mengatakan zawajtuka ibnati, aku nikahkan engkau dengan anakku. Pasakata zauju mudatan tawilatan, lalu si laki-lakinya itu, si mempelai prianya itu diam yang lama. Maksudnya diam yang lama itu ya, dia itu setelah mendengar daripada ijabnya si bapaknya gitu kan, diam aja dia itu, minum dulu makan dulu ataupun ngomong ke sana kemari gitu kan. Nah, setelah diam, setelah minum gitu kan, dengan waktu yang lama itu minum, diam ataupun ngobrol ke sana kemari gitu kan. Sumakola lalu dia itu berbicara ya, qabul wajah, aku terima nikah anak engkau contohnya. Nah, lam yasih, maka ijab qabul seperti itu ya, lam yasih, tidak sah apa al-aqdu, akadnya, akad pernikahannya, penerimaannya itu tidak sah. Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi gitu kan, harusnya itu ittisal, harusnya itu nyambung antara ijab dan qabul gitu. Jadi qabul seperti itu tidak sah karena ada jeda yang lama. Tapi yang dimaksud oleh Ustadz Wapi itu ya benar, seperti di video Luna Maya gitu kan, suaminya itu qabulnya itu dengan jeda ya berapa detik, 3 detik, itu sah-sah saja karena tidak ada jeda dengan minum dulu lah, makan dulu ataupun ngobrol dulu kesana kemari, enggak. Tapi dia fokus ya, mengambil napas dan juga memfokuskan qabulnya gitu. Itu sah-sah saja gitu. Yang disampaikan oleh Ustadz Sirajuddin As-Subki benar juga. Tujuannya itu apa? Ihtiyat, supaya hati-hati gitu. Takutnya itu dibiasakan, nanti efeknya itu ya orang-orang ijab qabul itu santai aja gitu kan. Setelah ijab si walinya itu, saya nikahkan engkau dengan anakku dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 10 gram dibayar tunai. Si qabulnya itu, si mempelai prianya itu santai aja dulu, ngerokok dulu ataupun minum dulu gitu kan. lari dulu keliling. Takutnya seperti itu
Memang sih ya, mana mungkin sih banyak orang-orang yang paham dalam masalah agama namun ditakutkan gitu loh, tibanya itu kepada orang yang awam begitu. Ihtiyatlah yang dimaksud oleh Ustadz Sirajuddin Az-Subki, karena kan bermadhab kepada Imam Syafi'i itu diharuskan kita itu ihtiyat ya, hati-hati, takutnya itu tidak sah. Jadi alangkah baiknya kita itu langsung aja gitu, nggak perlu jeda 3 detik gitu maksudnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.